Ya, Oke. saya nambahin sedikit Ya. aja. Jadi gini, sebenarnya kembali lagi bahwa tadi kita bicara hidup sehat itu kan tadi sudah sampaikan ya Pak Elang bahwa itu ada asupan makanan, pola makan kita, pola hidup kita. Tapi di dalam pola makan itu juga pasti diimbangi dengan pola-pola olahraga. Dan itu sebenarnya juga kalau kita ingat dulu itu ada SKJ ya. Jadi itu selalu ada. Jadi itu nggak pernah lepas. 4 sehat 5 sempurna itu pasti Kesegaran jasmani ya? kesegaran jasmani Iya. ya ada. Iya. Itu satu yang melekat karena memang hidup manusia itu kan di samping memang harus ada asupan yang bagus, tetapi juga harus ada satu proses kita bergerak, kita melakukan gerakan-gerakan yang membuat akhirnya metabolisme kita jadi berjalan dengan baik dan Pak akhirnya Yudi. bagus lah. Ya. Pak Yudi itu kan banyak berhubungan dengan masyarakat. Maksudnya Ya. artinya Pak Yudi ini kan wakil kami, begitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini, itu kan banyak sekali yang akhirnya tadi aja teman-teman Pak Yudi ada yang untuk cadangan Ya, obat lah, ya. vitamin dan segala macam. Ini sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkait dengan kesehatan dan olahraga. Ini apa sih? Apakah suplai vitamin murah atau vaksin di ibaratnya di minimarket aja bisa? Oh, kalau kita lihat di luar negeri kan vaksin di mana aja sekarang udah Ya, bisa gitu. ya. Sebenarnya apa esensial apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Ya kalau esensi yang dibutuhkan masyarakat jelas bahwa hari ini agar kita segera turun angka-angkanya adalah pemerintah hari ini, pemerintah pusat, provinsi, daerah itu lagi mengejar target vaksinasi di semua daerah. Cuman kami memang berharap ya, mungkin Pak Dokter juga berharap ya tempatnya mungkin nggak usah terlalu terfokus dan tersentral ya. Ya beberapa teman-teman kemarin ada beberapa Pak Dahlan, putranya Pak Dahlan Islan yang bikin status di mana dia mau balapan sepeda di Amerika dan dia bisa vaksin di kayak Indomaret dan lain sebagainya kan kira-kira gitu. Begitu juga kalau kita melihat negara-negara hari ini banyak teman-teman yang hari ini jauh lebih suka tinggal di Australia misalnya karena Australia udah bebas katanya gitu. Lepas masker. Kemarin isu bahwa Singapura sudah akan menganggap COVID sebagai flu biasa, tetapi ternyata kan dalam semua penjabarannya itu kan kita memang juga harus tetap protokol, tetapi memang ini yang harus disadari masyarakat. Saat ini mungkin Tuhan berharap Tuhan mendorong kita untuk merevolusi cara hidup kita. Hidup manusia itu dari awal kita mungkin zaman Paleotikum manusia nggak pakai celana ya Pak ya. Terus kita mungkin di Jayapura mungkin masih cuma pakai koteka. Kalau kita pakai koteka hari ini kayaknya lucu-lucu dan Mbak pasti nggak akan di situ Mbak pulang pasti karena kita bertiga pakai koteka gitu. Aneh ya, kebayang nggak ya? Terus tiba-tiba kita mulai ada revolusi menggunakan pakaian dan lain sebagainya cara kita berdandan yang tadinya mungkin banyak orang ya sekolah aja lah dulu anak SMP itu pakainya celana pendek. Pak Sinu pasti celana pendek. Kebayang nggak Pak Sinu masih pakai celana pendek kan itu kan? Unyu-unyu. Unyu-unyu ya. Saya nggak mau bayangin nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa bayangin aja kan nggak juga gitu. Nah ini aja satu revolusi terus sampai dari tadinya hanya baju biasa mungkin zaman kemerdekaan orang-orang kakek nenek kita itu pakai bajunya dari karung goni ya Pak ya. Nah sekarang terus kita pakai baju-baju yang lengkap dan lain sebagainya. Terus akhirnya semua baju, jas dan lain sebagainya ada. Lah tadinya masker ini nggak termasuk sesuatu yang harus selalu kita pakai. Nah hari ini ada satu revolusi bahwa masker adalah bagian dari pakaian. So this is the part of future juga. This is the part of style ya. Jadi memang New lifestyle ya. New lifestyle. New normal is new lifestyle. Bagian dari lifestyle. Jadi akhirnya Gisel aja bikin pabrik masker gitu. Gitu kan ya. Pak Yudi tahu banget apa yang dilakukan Gisel ya. Iya. Ya soalnya kan ya Pak Sinu waktu itu kan seneng banget waktu pas ada Gisel itu kan gitu kayaknya. Itu bagian dari mencurahkan cinta itu. Nah, terus dari situ, dari lifestyle itu pun akhirnya di dunia olahraga pun kan juga terjadi satu revolusi yang cukup ini. Bahkan banyak industri-industri olahraga yang akhirnya bikin masker olahraga yang memang kompatibel dipakai olahraga. Dan pola berolahraga pun akhirnya berubah ya kan. Kita tahu memang sempat pada saat
tiba-tiba COVID di seluruh dunia itu booming sepeda, Pak. Ya, Pak ya? Iya, Booming sepeda, ternyata booming sepedanya itu juga satu sisi memang mereka berpikir mereka akan melakukan jadi waktu itu karena WFH awal-awal ya, terus jadi banyak orang di rumah, terus akhirnya berusaha untuk konon kabarnya olahraga di outdoor itu jauh lebih sehat. Tapi pada saat terus tiba-tiba semua olahraganya di outdoor dan ngumpul semua di kota lama, masalah juga akhirnya kan gitu loh. Oleh karena itu kalau boleh saya batasi, ada 4 kategorisasi pergeseran. Orang sekarang perilakunya adalah dalam konteks berolahraga ya, yang rekreatif tadi. Kalau yang prestatif kan mencapai capaian prestasi tertentu. Kalau yang rekreatif itu sifatnya localized. Mereka nggak jauh-jauh amat dari tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua yang sifatnya privatized. Ya privatize itu ya udahlah saya tak seorang diri aja atau berdua dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga customize. Kalau customize itu ya sudah ada sih, tapi di-upgrade. Mungkin durasinya ditambah tapi tidak terlalu banyak orang yang terlibat. Dan yang terakhir adalah small in size. Jadi kalau orang berolahraga tadi menghindari yang berkerumun. Jadi ada 4, localize, nggak jauh-jauh dari rumah atau tempat tinggal. Small in size, privatize, dan small in size, localize, privatize, dan customize, yang sudah ada di upgrade. Saya mungkin nambahin sedikit. Memang sebenarnya banyak upaya pemerintah Indonesia itu sudah dilakukan lewat banyak sektor kesehatan, sektor yang lain sudah banyak dalam rangka kondisi seperti ini. Tetapi kita kayaknya harus sadar dong bahwa masyarakat Indonesia itu beda sama masyarakat di luar. Kalau masyarakat di luar itu karena memang cara hidup mereka, budaya hidup mereka, itu mereka hanya dengan aturan saja mereka akan jadi disiplin. Oke. Nah, repotnya kalau di Indonesia, termasuk saya nih, orang Indonesia itu terbiasa learning by doing. Jadi ngertinya itu karena melakukan. Nah, kalau belum kena, belum ini gitu. Nah, coba bayangin aja pada saat booming sepeda itu kita lihat sampai ada Satgas Covid harus ngopiak-ngopiak di tempat mereka istirahat. Seakan-akan mereka ya tadi sampaikan Pak Dokter Elang bahwa rapopo saya kebal, wong saya olahraga terus, saya begini naik sepedanya kemana-mana, sekali naik sepeda 100 km dan lain sebagainya, saya kuat banget, saya imun, pasti begitu-begitu. Nah, tetapi hari ini begitu banyak teman-teman yang dianggap kuat naik sepeda itu berjatuhan, sadarlah ternyata nggak bisa juga ya. Akhirnya sekarang kita lihat yang ada di yang sering jadi tempat nongkrong kan Kota Lama itu kan. Kalau ikonnya Semarang ya, mungkin daerah lain ada juga. Itu akhirnya itu sekarang sepi sendiri. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi tantangan di Indonesia. Semua hal, sektor kesehatan, sektor yang lain itu karena apa? Budaya masyarakat Indonesia itu nggak bisa percaya hanya sekedar omongin gitu loh. Jaremu itu, omongmu, aku beda. Aku percaya mbek Gusti Allah, kowe ora gitu. Repot toh. Aku luwih cekak mbek Gusti Allah, kowe ora. Lah kan gitu. Tetapi begitu akhirnya mereka melihat bahwa apa yang terjadi ini sebenarnya ketakwaan dan kedekatan kita pada Tuhan itu bukan diukur dari ibadah kita selama ini, tetapi justru sebenarnya diukur dari ketaatan kita. Pada saat Allah menurunkan hal seperti ini, nah barulah mereka sadar. Ada itu menarik. Saya mau ke Pak Elang dulu. Lalu Pak Elang, dengan segala I'm not gonna say chaos ya. Mungkin dengan segala tantangan-tantangan yang ada, begitu ya. Chaos sih, Mbak. No, I'm not gonna say that. Oke. Dengan segala tantangan yang ada, para dokter nih, kalau misalnya bisa bilang gitu ya, what would you say? Apa yang dokter akan katakan sekarang dengan keadaan seperti ini? Jadi begini. Dan terkait dengan kesehatan dan juga ini. Kesehatan. Jadi kita bicara memang benar. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang banyak teman-teman dokter juga yang sakit. Nakes ya, kita bicara nakes. Dan juga dokter dan perawat dan semuanya. Itu terjadi overload ya di dalam mereka bekerja. Yang biasanya sehari biasa mengerjakan 50 pasien. Dalam masa pandemi ini bisa 150, siapa yang kuat? Pasti akhirnya walaupun mereka sudah tadi dikatakan asupannya, cara polanya sudah benar, tetap overload mereka kan nggak bisa. Nah, makanya kita harus cerdas di dalam bekerja. Makanya kita sekarang bersiasat. Artinya begini,
pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kalau bisa kita lakukan melalui telemedicine, melalui komunikasi seperti apa yang mereka yang tidak terlalu urgen sekali, bisa kita lakukan melalui media-media yang ada di situ. Satu. Yang kedua, pada prinsipnya dokter tidak boleh mundur dengan ini semuanya. Dokter harus terus maju di depan. Artinya sebagai insan yang diparingi ilmu untuk bagaimana memerangi ini, mereka harus ada perannya di situ. Dan hubungannya dengan kesehatan dan tadi olahraga, sedikit saya ingin, karena mungkin saya juga orang dokter yang cukup lama di olahraga, dan saya juga mungkin salah satu bagiannya dari Mitra. Ya, Pak Sinem di PPLP. Begini, benar tadi dikatakan olahraga, ada olahraga rekreatif yang kadang-kadang teman-teman ini tidak menyadari arti daripada olahraga itu sendiri. Manakala tadi dikatakan kumpul dengan teman-teman, yang muncul adalah ego. Bicara ego, Iya. bicara masalah Iya. kuat. Iya. Ini salah. Iya. Artinya kita mau olahraga, yang kita cari apa? Adalah kesegaran. Yes. Ukuran kesegaran itu seperti apa? Ini banyak orang yang tidak tahu. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita olahraga yang benar, setelah saya olahraga, apa yang kita dapatkan? Capek? Ya. Badan sakit semua? Atau segar? Nah, parameter-parameter inilah menjadikan satu kita. Kalau kita mendapatkan segar, berarti olahraga kita benar. Jadi artinya begini, saya tidak bisa samakan saya olahraga saya dengan Pak Sinung harus sama, tidak bisa. Karena masing-masing punya basic, punya dasar sendiri-sendiri yang tidak bisa. Pasti beda, Dok. Pasti. Beda kan. Olahraganya Pak Sinung saya tahu, Dok. Ya itu satu. Ini kok kayak kode ya. Jadi yang harus disadari, pasca olahraga segar. Ukuran segar itu apa? Gampang. Capek istirahat, bangun istirahat, kok Enak. badannya enak, enteng. Oh berarti oke. pas ini olahraga saya di situ. Masalah nanti itu naik dengan rutinitasnya. Sekarang kembali lagi, rekreatif. Sesuaikan dengan usia kita masing-masing. Ya, Sering kita lupa. Sering kita terlalu terbawa dengan masa lalu kita yang dulu kita hebat. Iya. Padahal sekarang ini kita sudah banyak sekali penurunan. Untuk kita bicara hebat, kita lupa dulu kita intensitasnya tinggi. Padahal sekarang kita pengen menuju ke sana, tentunya juga intensitasnya juga tinggi. Tetapi kondisi kita tidak bisa sama dengan dulu. Leres. Inilah yang harus difahami untuk kita bagaimana tadi. Kembali lagi saya katakan, berdamai dengan diri kita sendiri seperti apa. Kita mau naikkan daya tahan kita seperti apa? Yang tahu ya kita, latihan menurut kadar kita. Paling tidak olahraga standarnya dalam sehari adalah 30 menit. Itu yang benar satu. Yang Oke. kedua, dalam satu minggu minimal 3 kali. Ini Oke. hal-hal yang untuk menjaga stamina dia akan tetap terjaga di situ. Kalau dia Oke. bisa lebih dari 3 kali sampai 5 kali dalam 30 menit, itu sudah luar biasa. Oke. Mengembangnya ke sana. Jadi ini bukan masalah kuat-kuatan lama-lamaan dan segala Tidak. macam ya, Dok ya? Tidak. Oke. Kuat-kuatan lama-lamaan kayak apa aja? Kayak olahraganya Enggak, Pak maksudnya Sinung kayaknya. lama-lamaan olahraga, Pak Yudi ya. Iya, Oke. bukan olahraga ya. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari masyarakat. Menurut saya ini menarik karena terkait juga dengan vaksin, terkait Iya. juga dengan PPKM Iya. mikro, PPKM darurat begitu. Iya. Oke, ada Pak Dika. Mungkin saya ke dokter. Bagaimana dengan masyarakat yang masih tidak percaya vaksin karena melihat tetangganya atau banyak juga ya yang habis divaksin malah sakit malah kena tidak sembuh katanya. Oke, jadi begini. Kita bicara vaksin, ini juga bicara sesuatu yang banyak didramatisir ya. Artinya tadi dikatakan sudah banyak yang positif, tetapi hoax-nya lebih kuat daripada yang positif. Ya, Jadi betul. artinya tugas kita bersama sebenarnya vaksin ini adalah salah satu upaya maksimal untuk bagaimana melindungi masyarakat terpapar daripada COVID. Manakala terpapar pun tidak sampai parah. Ini kata kuncinya seperti itu. Ini bisa dibuktikan. Walaupun toh memang angkanya ada beberapa, ini saya bicara di dokter aja. Ya, yang mereka yang sudah mendapatkan itu pun ada juga langsung masih gugur. Nah, tetapi dari lihat usianya beliau ini ada komorbid yang lain, ada seperti apa. Ini kan yang jadi satu randomnya. Kita lagi kita kaji ini. Jadi beberapa teman-teman yang terpapar seperti apa lagi kita kaji. Kenapa seperti itu? Jadi kita punya tim untuk mengkaji ini semuanya. Oke. Nah, jadi artinya apa? Perbedaannya dengan awal-awal COVID yang lagi meledak tahap pertama, dengan banyak juga yang gugur, itu mereka tanpa ada semacam satu, maaf bahasanya, perlawanan, proteksi yang bisa maksimal di situ. Nah, dari situlah kita sekarang mengerti pentingnya satu vaksin itu tadi.
Ya, vaksin itu menjadikan kekuatan kita. Vaksin itu menjadikan satu keharusan kita. Kalau bisa vaksinnya tidak hanya kita bicara vaksin COVID saja. Budaya sungkan di masa pandemi Ya, coba betul. Sudah tidak kepakai lagi. Revolusi Oke, baik. budaya juga dok. ya. Ya, Baik, ya. jadi vaksin Revolusi. ya Pak, Bu, vaksin ya. Kalau ada kesempatan untuk vaksin, oke. Pakai helm tidak membuat kita bebas dari Kecelakaan jatuh motor. dari Ya. motor. Tapi kita tetap pakai helm gitu, oke. Vaksin ya Bapak Ibu. Mudah juga percaya dengan habisi vaksin malah ini, habisi vaksin malah ini. Itu pemberitaan sepihak begitu ya. Kita harus tahu dulunya bagaimana. Iya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan ini terkait ada pertanyaan dari Anda juga terkait PPKM darurat begitu ya. Nanti mungkin Pak Sinum bisa menjawabnya. Tapi kita akan jeda setelah yang satu ini.